I can't take it back. Look where I'm at. We was OG like DLC, remember that. Halo teman-teman yang sedang berjuang untuk mengikuti tes CPNS tahun 2021. Dalam video saya kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang berkaitan dengan soal-soal tes intelijensi, dan saya akan mencoba membahas tipe soal yang biasanya muncul, dan kali ini temanya yang berhubungan dengan aritmatika sosial. Oke, langsung saja kita akan membahas soal ini, dan di sini ada 7 soal yang sudah saya siapkan. Soal yang pertama, suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25 derajat Celcius. Setelah dihidupkan selama 4 jam, suhunya menjadi minus 9 derajat Celcius. Nah, perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan berapa? Oke, jadi suhu kulkas ini awalnya 25 derajat Celcius. Kemudian kulkasnya dihidupkan, turun menjadi minus 9 derajat Celcius. Dari suhu 25 derajat Celcius turun menjadi minus 9 derajat Celcius. Pertanyaannya perbedaan suhu. Kalau perbedaan berarti bicara tentang selisih. Di 25 derajat Celcius dikurangkan min 9 derajat Celcius ya. Ini min kali min jadinya plus ya. Maka 25 ditambah 9 itu hasilnya 34 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhunya itu 34 derajat Celcius. Lanjut nomor 2. Nah, setiap hari Heri menabung sebesar Rp500. Jika jumlah tabungan Heri saat ini adalah 12.500, maka setelah 13 hari besar tabungan Heri menjadi, nah, jadi tabungan Heri itu awalnya adalah 12.500. Kemudian si Heri nabung lagi 13 hari. 13 hari sebesar Rp500. Kalau kita kalikan, ini berarti yang terkumpul itu 6.500. Maka secara keseluruhan total tabungan Heri tambahin aja 12.500 tambah dengan 6.500. Hasilnya 19.000. Jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Andi membeli 12 celana dengan harga Rp336.000. Apabila Rizky ingin membeli 18 celana yang sama seperti yang dibeli Andi, maka Rizky harus membayar sebesar. Nah, untuk soal nomor 3 kita pakai cara perbandingan ya. Jadi saya biasa buat seperti ini, 12 itu harganya Rp336.000. Kalau 18, nah itu harganya berapa? Biasa saya pakai garis bantu seperti ini. Ini jadi kayak tanda bagi ya, perbandingan. Ini kita sederhanakan, kita bagi 6, ini jadinya 2, kita bagi 6 jadinya 3. Kemudian kalau ini ke sini, ini juga sifatnya membagi ya. Yang mengalihkan tuh ini dengan 12 dengan X, kemudian ini 18 dengan 336. Kalau 12 dengan 336 itu saling membagi. Nah, ini kita coret lagi. Ini dibagi jadinya 168.000. Nah, ini tadi jadi 1. Jadi ini sudah nggak ada ya, jadi 1 maksudnya. Itu artinya 1 kalikan X berarti X, karena yang kita cari tadi X ya.
Maka yang 3 ini kita kalikan dengan 168. Kalau kita hitung, kita dapatkan nilainya 504.000. Nanti teman-teman bisa mencoba coret-coret ya perkaliannya sebagai bentuk latihan. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang pedagang buah membeli 50 kg mangga dengan harga Rp400.000. Kemudian pedagang tersebut menjual kembali mangga tersebut dengan harga Rp9.000 tiap kilogramnya. Karena terlalu lama ditampung, ada 1 kg mangga tersebut membusuk dan tidak dapat dijual kembali. Maka dari penjualan mangga tersebut diperoleh bahwa pedagang buah tersebut mengalami, ya, ada opsinya apakah dia untung atau rugi, dan kalau dia untung itu berapa gitu ya. Langsung saja, kalau soal yang ini saya biasa sama seperti kayak tadi. Kalau 50 kg itu harganya adalah 400.000, berarti kita bisa dapatkan harga ini 50 kilo ya. Kalau harga per 1 kilonya itu berarti 400.000 dibagi 50. Kita bisa dapatkan nilainya Rp8.000. Jadi harga per kilonya Rp8.000. Kemudian dia menjual kembali. Nah, dia menjual Rp9.000, otomatis bisa diprediksi dia untung ya. Tapi coba diperhatikan, dikatakan bahwa 1 kilogramnya itu busuk. Berarti tersisa 49 kg. Nah, ini kita kalikan 49, kita kalikan 9.000. Itu hasilnya kalau teman-teman mengalikan itu 441.000. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dia untung ya. Untungnya berapa? Ya, untungnya dari hasil penjualan 441.000. Kemudian harga beli awalnya 400.000. 41.000. Jadi keuntungannya 41.000. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 5. Soal nomor 5. Koperasi sekolah membeli 5 lusin pulpen dengan harga 18.000 per lusin. Jika koperasi tersebut menghendaki mendapatkan keuntungan sebesar 36.000, maka harga jual untuk setiap pulpennya adalah, ya, jadi perhatikan ya, jangan sampai terkecoh karena dia mintanya harga jual per tiap pulpen, bukan per lusin. Jadi 5 lusin itu harganya 18.000. Kemudian dari semuanya diharapkan mendapatkan keuntungan 36.000. Harapan untungnya 36.000. Oh ya, sorry, ini 18.000 kalikan 5 ya. Karena 18.000 ini per 1 lusin. Berarti kalau dia 5 lusin, berarti dikalikan 5. Hasilnya adalah 90.000.
Nah, dari hasil penjualan tadi berharap untungnya 36.000, maka kalau dia menjual secara keseluruhan, dia harus bisa menghasilkan total 90.000 ditambahkan 36.000. Sekitar 126.000. Ini artinya 60 pulpen. Jadi tadi 60 pulpen ini dari 5 lusin ya. Satu lusin kan isinya 12 pulpen. Kalau 5 lusin berarti isinya 60 pulpen. 5 kalikan 12. Berarti satu pulpen harus dijual seharga 126 dibagikan 60. Nah, ini caranya disederhanakan dulu, dicoret-coret ya. Sisa 126 dibagi 6. Ya 2000. Ini 12 bagi 6 2, 6 bagi 6 1. Nah, masih ada 02. Berarti 2000. Itu artinya harga jual pulpennya 2100. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, seorang pedagang buah membeli 1 kg apel dengan harga 20.000. Apel tersebut kemudian dijual dan mendapatkan untung sebesar 20%. Maka harga jual apel tersebut adalah berapa gitu. Nah, ini mudah saja ya. Jadi kalau harganya 20.000, kemudian untungnya 20%, berarti keuntungan dari pedagang buah apel tadi 20.000 dikalikan 20%, ya, berarti 20/100. Ini 2 kita coret, maka 2 kali 2 4. Ini nolnya masih ada 2 dan ini 1, berarti 4.000. Nolnya total ada 3. Itu artinya harga jualnya adalah 20.000 ditambahkan 4.000, yaitu 24.000. Jawabannya adalah 24. Dan soal nomor 7. Pak Ahmad membeli 3 kodi kaos dengan harga 1.800.000. Kemudian kaos-kaos tersebut dijual lagi dengan harga 420.000 tiap lusin. Maka hasil penjualan yang diperoleh Pak Ahmad adalah, kita perlu ingat bahwa satu kodi itu jumlahnya 20 buah ya. Satu lusin itu jumlahnya 12 buah. Nah, ini artinya satu kodi itu 20 dibagi 12 lusin ya. Jadi satuannya jadi lusin. Karena nanti permintaannya adalah per 20 lusin. Artinya satu kodi itu sebesar 5/3 lusin. Kalau 3 kodi berarti
dikalikan saja 3 dikalikan 5/3 lusin. Jadi kita pakai satuan lusin untuk mempermudah perhitungan. Kemudian tadi harga 3 kodi ini adalah 1 juta. Harganya tadi adalah 1.800.000. Nah, kemudian si Pak Ahmad ini menjual kembali kaos tadi, harganya per lusin itu 420.000 tiap lusinnya. Nah, karena totalnya 3 kodi itu adalah 5 lusin, ya, maka langsung bisa kita kalikan langsung 5 lusin kita kalikan dengan 420.000. Hasilnya adalah 2.100.000. Nah, maka hasil penjualan yang diperoleh Pak Ahmad, artinya keuntungan yang didapatkan dari Pak Ahmad ini adalah selisih antara kedua ini, ya 2.100.000 dengan 1.800.000. Pak Ahmad dapat untung 2.100.000 dikurangkan 1.800.000. Hasilnya adalah 300.000. Jadi keuntungannya adalah 300.000. Oke teman-teman, demikian hasil penjelasan saya melalui pembahasan soal aritmatika sosial. Jadi soal ini juga biasa muncul di tes intelijensi. Semoga bisa membantu teman-teman memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Saya akhiri, terima kasih.